Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlul jannah, tahiyatan mubarakatan tayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita malam hari ini untuk hadir di tempat ini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memilih kita hadir di tempat ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya untuk memahami agama ini. Maka alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini, di majlis ini. Kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan membahas kajian kitab tafsir. Yang kitab tafsir ini merupakan kitab yang paling diunggulkan oleh banyak para ulama sepanjang masa karena keilmiahan metode penulisannya dan kemudahannya kita dalam memahami kitab tafsir ini. Ada beberapa kitab-kitab tafsir yang lain yang juga ilmiah, sama ilmiahnya sebagaimana kitab tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Akan tapi kadangkala kitab-kitab tersebut lebih sulit untuk kemudian kita pahami karena ketinggian gaya bahasanya. InsyaAllah kajian kitab tafsir kita ini akan kita selenggarakan secara rutin setiap hari Rabu ba'da maghrib. Kecuali mungkin ada satu pekan, saya lupa itu pekan keberapa, yang nanti akan diselingi dengan kajian kitab Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid Rurai. Jadi selain kajian yang disampaikan oleh Ustaz Sofyan Khalid, insyaallah setiap hari Rabu kita akan membahas kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Dan insyaallah kita akan membahasnya secara runtut, secara terperinci. Sedikit-sedikit, ya, mungkin dalam satu pertemuan kita akan membahas 1 atau 2 ayat. Sedangkan Al-Quran sebagaimana kita tahu jumlahnya 6.000 ayat lebih, sehingga mungkin ya, kapan selesai Allahu a'lam, ya. Mungkin usia kita tidak sampai juga, tapi tidak ada masalah karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hasil akhir. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan tersebut. Ikhwani al-ahibba, sebelum kita masuk pembahasan mengenai kitab tafsir Ibnu Katsir ini, sebagaimana layaknya seorang penuntut ilmu yang beradab kepada gurunya, kepada syekhnya, maka patutlah kita mengenal siapa guru kita malam hari ini. Siapa penulis kitab tafsir yang akan kita ambil, kita rebut ilmu dari tulisan-tulisannya. Beliau adalah Al-Imam Abul Fida Imaduddin. Ya, ini 3 kata pertama, ini adalah gelar beliau. Yang pertama adalah Al-Imam. Beliau adalah seseorang yang layak untuk kemudian kita ikuti ilmunya, adabnya, amalnya. Abul Fida, ini merupakan kunyahnya. Ya, Abul Fida, bapaknya Fida. Kemudian Imaduddin. Imaduddin adalah gelarnya. Imad artinya tiang. Ad-din artinya agama. Ini gelar beliau, ya, yang disebut oleh murid-muridnya. Beliau adalah Imaduddin, tiangnya agama ini. Sedangkan nama asli beliau adalah Ismail bin Umar Abi Hafsin
Bapaknya Imam Ibnu Katsir namanya Umar. Akan tetapi Umar, bapaknya Imam Ibnu Katsir ini punya anak namanya Hafsin juga. Sehingga bapaknya Imam Ibnu Katsir, yaitu Umar tadi, punya gelar Abu Hafsin. Ini sama seperti namanya Khulafaur Rasyidin yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang juga bergelar Abu Hafsin, bapaknya Hafs. Ya, karena punya anak namanya Hafsah. Jadi kalau antum punya anak namanya Umar, misalnya punya anak namanya Umar, maka kasih tahu kepada anaknya, wahai anakku, nanti kalau kamu punya anak perempuan, kasih nama anak perempuanmu Hafsah. Atau Hafsin, ya Hafs, kalau laki-laki Hafs, atau kalau perempuan Hafsah. Supaya kamu punya gelar, sebagaimana gelarnya Umar bin Khattab, Abu Hafsin. Gitu. Ya, gitu ya. Atau antum punya anak, nanti misalnya kasih nama anaknya Affan. Nanti kasih tahu, wahai anakku namanya Affan, nanti kalau kamu punya anak, atau cucuku, ya nanti kasih namanya Utsman. Supaya nama cucuku adalah Utsman bin Affan bin Sutarno, gitu ya. Jadi boleh aja, nggak ada masalah. Tahu. Ya, jadi kita berusaha menunjukkan kecintaan kita kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Jadi sebetulnya Katsir di sini adalah nama kakeknya, akan tapi beliau terkenal dengan nama kakeknya ini. Ibnu Katsir Al-Qurashi. Ini artinya beliau adalah orang Quraisy. Beliau keturunan Quraisy. Al-Busrawi. Busrawi ini adalah nama tempat di mana beliau lahir, yaitu kota Basrah. Basrah di sini adalah atau Busrah di sini adalah satu kota di Syam. Jadi bedakanlah antara Basrah yang ada di Syam dengan Basrah yang ada di Irak. Nah, ini Basrah yang ada di Syam ya, di Suriah hari ini ya, di tempat di mana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan dagang ketika beliau masih remaja bersama dengan pamannya Abu Thalib, dan kemudian bertemu dengan pendeta Bukhairah. Yang pendeta Bukhairah ini mengenali ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemunya di mana tadi? Di kota Basrah atau Busrah. Ya. Seringkali ditambah lagi gelar beliau adalah Asy-Syafi'i, karena beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i dalam mazhab fikihnya. Jadi inilah nama beliau, Al-Imam Abul Fida Imaduddin Ismail bin Umar bin Ibnu Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi rahimahullah. Kita mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, menyayangi beliau, melapangkan alam kuburnya, meninggikan derajatnya di akhirat, ya, membalas seluruh amal kebaikan beliau di akhirat, ya, menjadikan amal kebaikannya menjadi amal jariah yang terus dinikmati oleh orang-orang beriman sampai akhir zaman. Inilah adab kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, ketika kita membaca kitab-kitab para ulama, maka hendaknya kita iringi pembacaan tersebut dengan mendoakan mereka. Jangan malah mencela gitu ya. Ini kadang-kadang ada orang yang enggak beradab nih. Ada orang-orang yang enggak beradab, baca kitab, dia dapat faedah dari kitab tersebut, kemudian dia bilang, ini kitab bagus, tapi ini orangnya banyak masalah ini. Manhajnya enggak jelas ini misalnya. Ini kita ambil ilmunya tapi kemudian kita celak-celak orang ini, enggak boleh ya. Kita ambil ilmunya, kemudian kita doakan dia dengan doa kebaikan. Apalagi orangnya sudah meninggal, ya. Apalagi orang yang sudah mendahului kita. Ya. Beliau lahir di tempat atau di desa yang bernama Mijran, dekat kota Basrah, pada tahun 701 sesudah hijrah. Guru-guru beliau banyak sekali, ya. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini biasanya disebutkan nama-nama guru beliau. Oh iya, ini kitab tafsir Ibnu Katsir yang terjemahan yang saya rekomendasikan untuk kita koleksi, ya. Kita beli atau kita pinjam, ya. Ini yang saya rekomendasikan. Judulnya Shahih Tafsir Ibnu Katsir, penerbit Pustaka Ibnu Katsir. Ada 9 jilid kalau saya tidak keliru, 9 jilid ini. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena yang terbitan ini adalah kitab tafsir Ibnu Katsir. Harganya murah, Pak. Nggak sampai 1 juta, Pak. Nggak sampai 1 juta. Ya, 1 set. Ya. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena yang kitab terbitan ini sudah diteliti hadis-hadisnya. Ya. Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan satu ayat, beliau biasa menjelaskan ayat tersebut nanti dengan ayat yang lain atau dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang beliau kutip saat menjelaskan satu ayat saja.
Kan tetapi kadang-kadang akan kita temui ada hadis-hadis yang memang dhaif. Oleh karena itu di kitab ini sudah diteliti mana hadis-hadis yang dhaif, diberi catatan. Yang meneliti adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang ulama hadis terkenal yang berasal dari India. Ya. Nah, jadi saya rekomendasikan buku ini kalau mau beli terjemahannya. Atau kalau mau bahasa Arabnya ada banyak sekali. Ini yang saya punya. Ini sudah warna kuning ini. Bukan karena kitabnya kuning, tapi karena memang udah lama sekali. Ini peninggalan dari ayahanda saya. Kemudian nurun ke kakak saya. Kakak saya pindah ke Kalimantan, nggak mau bawa kitab, akhirnya nurun ke saya. Ya, ini bahasa Arabnya ada 4 jilid. Ya. Atau kalau mau versi gratis, silakan download di Maktabah Syamilah bahasa Arab. Atau mau versi bajakan, silakan download juga PDF-nya, tapi dosanya tanggung sendiri. Ya. Baik. Siapa saja guru-guru beliau? Banyak sekali guru-guru beliau. Akan tetapi yang terkenal, yang biasa disebutkan ada 3 nama guru beliau yang paling terkenal, yang paling berpengaruh dalam kehidupan ilmiah beliau. Yang pertama adalah Syekh Jamaluddin Yusuf bin Zaki Al-Mizzi, atau disebut juga Imam Al-Mizzi. Ini adalah seorang ulama hadis terkemuka di zamannya. Ya. Imam Ibnu Katsir banyak mengambil faidah ilmu dari Imam Al-Mizzi ini. Bahkan bukan hanya faidah ilmu, beliau pun mengambil putri Imam Al-Mizzi sebagai istrinya. Jadi Masya Allah, saking dekatnya itu, sampai-sampai Imam Al-Mizzi ini menjadi mertua dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, guru beliau yang terkenal adalah Syekhul Islam Taqiyuddin. Ya, Syekhul Islam ini gelar, Taqiyuddin juga gelar, artinya penjaga agama. Ahmad Ibni Abdul Halim Ibni Abdus Salam Ibnu Taimiyah Al-Harani rahimahullah ta'ala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini juga seorang ulama terkenal sekali. Ya, beliau adalah, ya, sebagaimana gelarnya tadi, Taqiyuddin. Beliau adalah penjaga agama. Beliau menulis banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan mengenai kesesatan kelompok-kelompok yang berusaha menodai kemurnian ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, guru beliau yang terkenal juga adalah Syekh Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Az-Zahabi, atau sering disebut sebagai Imam Az-Zahabi. Ya, beliau juga adalah seorang ahli sejarah terkemuka, ya, penulis kitab biografi perawi hadis, ya, yang sangat terkemuka. Jadi ini 3 orang guru beliau yang sangat berpengaruh dalam kehidupan ilmiah beliau. Kemudian murid-murid beliau juga sangat banyak. Dan selain beliau memiliki banyak murid, beliau juga memiliki banyak sekali karya tulis. Ya. Di antara karya tulis beliau yang terkenal adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang sebesar 14 jilid. Itu lengkapnya. Dari namanya saja kita tahu, ini kitab yang sangat lengkap membahas mengenai sejarah umat manusia. Al-Bidayah itu artinya awal, wan Nihayah artinya akhir. Jadi sejarah umat manusia dari awal sampai akhir. Dari awal Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, jadi ini sejarah dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai an-nihayah, sampai akhir kehidupan manusia, dijelaskan itu bagaimana tanda-tanda akhir zaman, ya, syaratus sa'a, fitnah nanti di akhir zaman, itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian yang kedua, karya beliau yang terkenal adalah yang kita bahas malam hari ini, yaitu Tafsir Al-Qur'anul Azim. Kemudian yang ketiga, karya beliau yang terkenal juga adalah At-Takmil fi Ma'rifati Thiqat wa Du'afa wal Majahil. Ini kitab yang membahas mengenai para perawi hadis, yang beliau rangkumkan kitab ini dari tulisan buku-buku guru beliau, ya, yaitu Imam Az-Zahabi dan Imam Al-Mizzi. Beliau menghabiskan usianya mengajar, mendidik, berdakwah, berjihad di kota Damaskus. Dan beliau wafat di kota Damaskus, ya, ibu kota Syam, ya, ibu kota Suriah hari ini, pada hari Kamis 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Jadi beliau wafat pada usia berapa? Usia 73 tahun. Inilah
Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala yang akan kita ambil, yang akan kita reguk ilmunya. Singkat saja. Baik. Berikutnya kita akan masuk membahas kitab tafsir Ibnu Katsir ini, dan di awal kitab tafsir Ibnu Katsir ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menulis sekitar 1, 2, 3 ya, sekitar 4 lembar muqaddimah. 4 lembar muqaddimah, 4 lembar pendahuluan. Yang muqaddimah ini sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari apa saja isinya. Ya, oleh karena itu malam hari ini insyaallah kita akan bahas muqaddimahnya dulu. Muqaddimah atau pendahuluan dari tafsir Ibnu Katsir. Ada sekitar 10 masalah yang beliau rahimahullah ta'ala tuliskan dalam muqaddimah kitab tafsir beliau. Yang pertama adalah beliau rahimahullah ta'ala memulai kitab ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau berkata, sini disebutkan, qala Syekh al-Imam al-Bari al-Hafidh al-Mutqi Imaduddin Abul Fida Ismail bin Ibn al-Khatib Abi Hafsin Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahilladzi iftataha kitabahu bilhamdi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, segala puji bagi Allah yang juga Allah subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya, membuka Al-Quran dengan alhamdi, dengan pujian. Jadi beliau mencontoh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quran dengan pujian. Maka beliau memulai kitab tafsir ini juga dengan pujian, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala puji bagi Allah yang Allah telah membuka Al-Quran dengan pujian. Segala puji bagi Allah yang juga Allah telah memulai menciptakan seluruh makhluk juga dengan pujian. Dan menutup seluruh ciptaan Allah juga dengan pujian. Coba kita lihat Pak. Ini surat Al-An'am. Ya, ayat ke-1. Al-An'am ayat ke-1 ya. Mana Allah subhanahu wa ta'ala memulai menciptakan seluruh makhluknya dengan pujian. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, menciptakan dan menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah memulai menciptakan langit dan bumi dengan pujian. Kemudian Allah menutup penciptaannya juga dengan pujian dalam surat Az-Zumar ayat ke-75. Ya. Surat Az-Zumar ayat ke-75 ayat terakhir ya. Ya. Ini bacanya dari ayat sebelumnya. Az-Zumar ini artinya apa? Rombongan manusia yang nanti akan berbondong-bondong masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya, orang-orang kafir akan dibawa ke neraka jahanam secara berombongan. Ya. Kemudian qila dkhulu abwaab jahannam, dikatakan kepada orang kafir ini, masuklah kalian ke dalam pintu neraka jahanam. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Demikian juga orang-orang yang bertakwa dibawa masuk ke dalam surga juga secara berombongan. Jadi ini kan sudah selesai semua. Episode kehidupan manusia sudah selesai semua. Orang kafir masuk neraka seluruhnya, orang bertakwa masuk ke dalam surga seluruhnya. Itu sudah selesai berarti ya episode kehidupan manusia. Apa yang dikatakan oleh orang-orang beriman ketika masuk ke dalam surga? Wa qalul hamdulillah. Lagi-lagi memuji Allah. Mereka berkata, segala puji bagi Allah, alladzi sadaqana wa'dah, yang telah memenuhi janjinya, wa awratana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', fa ni'ma ajrul 'amilin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kisah ya penciptaan langit dan bumi ini dengan lagi-lagi dengan ucapan alhamdulillah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Maka ditetapkanlah urusan di antara seluruh makhluknya itu dengan kebenaran.
Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pujian juga merupakan ucapan penghuni surga. Ya, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka berkata, tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan penghormatan antara mereka adalah mereka mengucapkan salam, dan akhir doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ini merupakan satu perkara yang sangat agung. Hendaknya kita setiap hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang sulit. Ya, bersyukur itu mudah atau susah, Pak? Susah, Pak. Orang masih mudah bersabar, Pak, daripada bersyukur. Ya kan? Masih mudah bersabar. Bersabar itu karena apa, Pak? Karena susah kan? Karena ditimpa musibah, ditimpa kepahitan, ditimpa kesulitan. Maka ngapain? Sabar, ya mau gimana lagi? Sabar. Orang kalau susah, sabar, mudah atau tidak? Mudah, gampang. Gak susah-susah amat. Ya. Ya kan? Lihatlah orang kalau sedang kena masalah gitu. Rumah kebakaran. Apa yang pertama kali dia ucapkan? Allahu Akbar. Gitu kan? Allahu Akbar. Langsung dia ingat Allah. Mudah orang itu ingat Allah kalau lagi susah. Ya. Kayak dulu kan ada joke ya. Orang yang paling banyak jasanya dalam membantu orang mengingat Allah siapa? Supir angkot. Supir angkot bawa mobil ugal-ugalan gitu. Penumpangnya selalu ingat Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi selalu istighfar. Ingat Allah. Ya, karena apa? Ya karena tadi bawa mobil ugal-ugalan. Jadi adanya musibah, adanya kesulitan membuat orang bersabar, dan ini mudah. Akan tetapi adanya kesenangan, adanya kemudahan, adanya ya kekayaan, ya, kesenangan hidup, kenikmatan, ya, yang seharusnya seseorang itu bersyukur dengan itu, sulit seseorang itu untuk bersyukur. Banyak orang lupa itu ketika apa? Ketika mendapatkan kesenangan. Ketika mendapatkan kesulitan, gak lupa sama Allah. Tapi ketika mendapatkan kesenangan, lupa sama Allah. Tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahkan menganggap nikmat yang Allah berikan itu gak cukup gitu. Ya, ya kalau ketemu, gimana kabarnya? Ya beginilah. Nah, ada bersyukurnya gitu. Gimana? Ya, harusnya alhamdulillah bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah untuk kalian nikmatnya. Jadi rumus bertambahnya nikmat itu sederhana, bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur itu juga sederhana. Yang pertama adalah kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji. Ikhwan ya al-ahibba, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, dalam perkara bersyukur ini manusia terbagi menjadi tiga. Manusia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Maka ini orang yang paling hina. Orang yang tidak pernah bersyukur. Dia tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Selalu merasa kurang saja. Tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Kalau ada nikmat atau kesenangan yang datang kepada dirinya, dia tidak sandarkan kepada Allah. Dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Oh, ini karena usaha saya, karena kecerdasan saya, karena ya kepandaian saya, keahlian saya, karena saya punya teman-teman, punya rekan kerja yang hebat. Dia sandarkan kepada makhluk, dia sandarkan kepada dirinya. Maka ini orang yang paling hina. Dia tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bersyukur kalau dia dapat nikmat. Dan ini orang yang kualitasnya standar gitu. Dapat nikmat syukur, dapat susah sabar, standar lah. Ya, senang dia bersyukur, ya, susah dia bersabar, standar. Dan memang seperti itulah orang beriman. Standar orang beriman itu begitu. Kalau ada orang beriman dapat nikmat tidak bersyukur, maka nggak beriman dia sesungguhnya. Artinya apa? Kufur dia. Tapi bukan kufur dalam perkara akidah ya. Kufur nikmat. Kufur dalam perkara akhlak, dalam perkara adab. Dia tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu dapat kesenangan dia bersyukur, dapat kesusahan dia bersabar. Ini standar. Nah, ada lagi orang yang hebat, Pak.
Siapa itu orang yang hebat? Orang yang mengalami kesusahan akan tetapi dia bersyukur. Ini orang yang paling hebat. Dia susah tapi tetap bersyukur. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah kasih kepada saya sakit. Yang dengan sakit ini Allah gugurkan dosa-dosa saya. Alhamdulillah. Jangan bersyukur dia. Alhamdulillah, nih pacak klik nih. Gak punya duit, ya. Kantong lagi tipis, ya, dompet lagi tipis. Alhamdulillah, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan menurunkan hujan. Kan namanya pacak klik sebentar lagi hujan. Namanya sumur kering sebentar lagi akan hujan, itu tandanya. Sebentar lagi Allah akan berikan nikmat pada kita. Ya. Jadi dia bersyukur dalam segala keadaan, susah dia bersyukur, senang dia bersyukur. Nah, ini orang yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala berkata mengenai orang-orang ini, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-Ku yang mampu bersyukur. Jadi ini yang pertama. Imam Ibnu Katsir mengawali kitabnya dengan mengajak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selanjutnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita akan kewajiban kita memahami Al-Quran. Kita memiliki kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengutip beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Mengapa engkau tidak mau memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalau saja Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Tentulah kau akan dapati dalam Al-Quran ini banyak pertentangan, banyak hal yang kontradiktif. Akan tetapi lihatlah Al-Quran ini tersusun dengan demikian sempurna. Nah, ini nanti kapan-kapan kita akan pelajari ini, bagaimana struktur Al-Quran itu demikian menakjubkan, sempurna seluruhnya. Yang tidak akan mungkin manusia bisa menciptakan tulisan dengan struktur sesempurna ini. Nanti kapan-kapan kita akan buka itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun." Inilah kitab yang diturunkan kepadamu yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Al-Quran ini kitab yang penuh dengan keberkahan, Pak. Kita dekat dengan Al-Quran, berkah hidup kita. Berkah hidup kita. Ini janji dari Nabi SAW, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita mengingkari janji ini? Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Mengapa kita tidak percaya dengan janji Allah, janji Rasulnya? Allah menegaskan kitabun mubarak. Ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW berkata apa? "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum karena sebab kitab ini, karena sebab Al-Quran. Dan Allah menghinakan satu kaum juga karena sebab kitab ini. Artinya apa? Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan dia. Akan tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan karena sebab seseorang meninggalkan Al-Quran ini, jauh dari Al-Quran, maka Allah akan menghinakan dia. Jadi orang dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran dari satu sisi saja. Satu sisi saja, Pak. Dia rajin baca Quran gitu. Sehingga dengan rajin baca dia hafal. Orang hafal itu kan karena baca, Pak. Sebatas itu saja, pastilah Allah akan angkat derajatnya di dunia. Dan juga di akhirat. Itu baru sebatas dia baca, banyak baca, hafal. Itu Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Apalagi dia baca juga, dia hafal juga, dia paham juga, dia amalkan juga, dia terapkan dalam kehidupannya, pasti hidupnya akan mulia di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, Pak, hidup kita susah, belangsak, sempit hidup kita, itu gara-garanya cuma satu, kita jauh dari Al-Quran, jauh dari membacanya, jauh dari menghafalnya, jauh dari memahaminya, jauh dari mengamalkannya. Jadi ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, berkah hidup kita. Allahu Akbar. Dan saya dengan mata kepala saya sendiri sudah melihat banyak sekali orang
Banyak sekali orang yang Allah muliakan dengan Al-Quran. Saya punya sahabat dekat, Pak. Ini off the record ya, saya rekam ini. Saya punya sahabat dekat. Dulu ketika kami sama-sama menghafal Quran di Ma'had, ya, sahabat dekat saya itu, beliau cacat. Beliau nggak punya, kakinya kecil, nggak bisa jalan. Ini sahabat dekat saya ini yang dulu, ya, ditolak oleh banyak perempuan. Karena kondisi fisiknya begitu. Dan beliau tidak pernah sekolah formal gitu. Sekolahnya itu sampai SD, nggak selesai. SD kelas 3. Dulu waktu beliau bujangan, saya gendong-gendong dia tuh. Waktu di pesantren. Kita sama-sama menghafal Quran. Dan kemudian dia selesai menghafal Quran. Saya antar dia ke Bandung untuk melamar perempuan. Kemudian ditolak, antar sini ditolak. Kemudian dia mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran dengan kondisi fisiknya itu. Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah menikah. Berapa istrinya, Pak? 3, Pak. Abang istri berapa? Istri 3, Pak. InsyaAllah. Tapi 1 sudah cerai. Sisa 2 sekarang. Sudah punya anak. Alhamdulillah. Punya rumah. Punya mobil. Alhamdulillah. Allah angkat derajatnya. Hanya dengan satu sisi Al-Quran. Dia baca, dia hafal. Yang lain-lain. Dan ini bukan 1-2 cerita, Pak. Banyak cerita orang-orang seperti ini. Tapi jangan kita jadikan ini sebagai tujuan, ya. Jangan kemudian kita jadikan ini, udah saya mau hafal Quran ada, mudah-mudahan nanti. Nah, saya udah punya istri 3 gitu. Ya, enggak. Tapi yakin, Pak. Yakin, Pak. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan, ya, man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an-mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan mengingatku, maka aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh orang yang berdoa. Coba, Pak, pahami hadis ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang sibuk dengan Al-Quran dan saking sibuknya dia dengan Al-Quran, dia nggak sempat doa, dia nggak sempat doa. Sibuk dengan Al-Quran, dia baca, dia hafal, dia pahami, dia sibuk dengan Al-Quran, nggak sempat doa. Maka Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada orang yang berdoa. Subhanallah. Nggak perlu doa dia. Tapi Allah kasih yang lebih utama daripada yang orang yang berdoa. Ini keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran. Wa fadlu kalamillahi ta'ala min sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Dan sungguh keutamaan Al-Quran ini dibandingkan dengan seluruh ucapan, dibandingkan dengan koran, Twitter, Facebook, ya, dibandingkan dengan semua bacaan itu, dengan semua ucapan manusia, itu seperti perumpamaan keutamaan Allah dibandingkan dengan seluruh makhluk-makhluknya. Kehadatan dia. Dekatlah kita dengan sesuatu yang membuat kita menjadi mulia ini, dekat dengan Al-Quran. Ini kitab yang penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru bi. Allah perintahkan kita memperhatikan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan hendaknya mengambil pelajaran wahai orang yang memiliki pemikiran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Atau penyebabnya adalah karena hati mereka telah terkunci. Maka wajib bagi kita untuk merenungkan, mentadaburi, memahami Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini. Ya, jadi jangan dijadikan sebagai sampingan gitu, enggak. Harus ada waktu khusus kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Harus ada waktu khusus. Makanya usul sama pengurus, mudah-mudahan nanti direalisasikan ini. Saya usul sama pengurus masjid itu, kita nih di masjid rencana mau bikin pojok klinik Quran. Maksudnya apa? Jadi jamaah yang belum bisa baca Al-Quran nanti bisa pojok. Di situ nanti ada gurunya. Nah, silakan kita sediakan buku Iqra gitu kan. Kita sediakan mushaf Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran ada Iqra di situ disediakan. Kemudian ada Al-Quran yang sudah bisa baca Al-Quran tapi belum benar makharijul hurufnya. Nanti ada ustadznya di situ yang mengecek gitu. Ada ustadznya, kita punya Ustadz Narwan kan. Insyaallah ya. Setuju gak nih ide kayak begini? Di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi kan begitu kan? Di pojok-pojok itu ada para masyayikh itu. Ada para masyayikh yang ngecek bacaan. Dan baca ini kan paling standar, Pak. Kemampuan paling standar kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah baca. Baca, hafal, paham. Ya. Ini kita punya kewajiban untuk mentadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah huda, petunjuk hidup. Dalam Al-Quran, Pak,
hanya ada dua objek yang Allah sebut sebagai petunjuk. Yang pertama Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Yang pertama Quran ini petunjuk. Yang kedua Allah sebut bintang juga petunjuk. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Bintang jadi petunjuk buat apa? Petunjuk jalan. Kalau ada nelayan ya di lautan lepas, nggak ada gunung di situ, dia nggak bisa lihat gunung, nggak bisa lihat pulau gitu. Ada orang jalan di padang pasir, nggak ada gunung, nggak ada pohon-pohonan. Maka dia lihat kemana? Dia lihat ke atas langit, dia lihat bintang gitu. Bintang bisa menjadi petunjuk jalan dia. Akan tapi apakah setiap orang yang melihat bintang bisa memanfaatkan bintang sebagai penunjuk jalan? Tidak. Hanya orang-orang yang berilmu. Demikian juga Al-Quran. Tidak setiap orang baca Al-Quran dia bisa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Hanya orang-orang yang mempelajarinya, ya, yang mau mentadaburi Al-Quran. Kemudian di muqaddimah ini juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan mengenai metode dalam menafsirkan Al-Quran, yang beliau sebut sebagai usul tafsir, pokok-pokok dalam ilmu tafsir. Bagaimana seharusnya kita menafsirkan Al-Quran? Yang pertama, hendaknya ketika kita mencari makna dari satu ayat Al-Quran yang tidak kita pahami, maka carilah itu penjelasannya pada ayat Al-Quran yang lain. Misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatihah, ya, ghairil maghdubi alaihim alladziina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa ya? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang jalannya ini merupakan jalan hidup yang lurus. Maka dijelaskan oleh Allah di ayat yang lain, ini tafsir ayat dengan ayat. Alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka adalah para nabi, para syuhada, orang-orang yang jujur, para syuhada, para salihin, dan mereka lah sebaik-baiknya teman. Jadi ini orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yang dimaksud di ayat tersebut adalah 4 golongan tadi. Jadi ini cara kita menafsirkan Al-Quran yang terbaik, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Yang kedua, kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan as-sunnah, dengan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum." Tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali agar engkau menjelaskan kepada umat manusia. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan ayat Al-Quran. Nah, kalau kita nggak paham ini satu ayat ini, cari di hadis Nabi ada tidak? Insyaallah ada. Ya, insyaallah ada penjelasan dalam hadis-hadis Nabi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra," dan kami turunkan kepadamu Al-Quran ini, az-dzikra, peringatan, "litubayyina lin-nas," agar kamu menjelaskan isi Al-Quran ini kepada manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ala ingatlah, inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ingatlah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan sesuatu yang seperti Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Jadi yang turun kepada Nabi dua, Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah juga itu wahyu, hanya saja redaksinya dari Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW tidak berkata dengan nafsunya sendiri, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi ini metode yang kedua. Paham? Ya, metode yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, apabila kita tidak dapati tafsir tersebut dalam As-Sunnah, maka kita carilah tafsir ayat Al-Quran tersebut dari perkataan para sahabat Nabi, terutama para tokoh-tokoh dari sahabat Nabi dan ulama-ulama dari sahabat Nabi seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah yakni Ibn Mas'ud, berkata Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, "Walladzi la ilaha ghairuh," demi yang tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. "Ma nazalat ayatun min kitabillah," tidak pernah turun satu ayat dari kitab Allah, "illa wa ana a'lamu fi man nazalat," kecuali pasti aku tahu ayat ini turun mengenai siapa. Jadi
Abdullah bin Mas'ud selalu tahu ini asbabun nuzul ayat ini tentang apa gitu. Wa aina nazalat, dan di mana ayat ini turun. Walau a'lamu makana ahadin a'lama bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la ataituhu. Kalaulah aku tahu ada seseorang yang lebih mengetahui Al-Qur'an daripada aku, maka pastilah aku akan datangi orang tersebut, aku akan belajar darinya. Jadi ini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian selain Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, wa minhumul hubrul bahr, juga samudra ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah. Wa turjumanul Quran, beliau juga punya gelar turjumanul Quran, orang yang mampu menjelaskan Al-Quran. Di barakati doai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu kepadanya. Haitsu qala, Rasulullah pernah berkata, pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din, ya Allah berikanlah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas ini dalam perkara agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ta'wil atau tafsir dari Al-Qur'an. Jadi ini. Yang ketiga adalah kita mencari dari ucapan para sahabat. Dan sudah cukup ketiga ini, sudah cukup bagi kita untuk memahami Al-Qur'an ini. Di lanjutan usul tafsir ini kata Imam Nukathir, bagaimana kalau kemudian kita mempelajari dari tabi'in, boleh atau tidak? Kata beliau boleh saja, akan tetapi biasanya sampai pada sahabat ini sudah selesai semua makna dari Al-Quran ini sudah dijelaskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Terakhir Pak, saya ingin ceritakan ada satu kisah ini. Ada satu kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya. Dulu pernah ditanya oleh para sahabat mengenai makna kata fatir. Kata fatir dalam surat Fatir, ya, alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah. Fatir, fatar, yang telah fatar. Fatar itu kalau dalam terjemahan Al-Qur'an biasanya diterjemahkan yang menciptakan. Ya. Tapi apa bedanya dengan khalaqa? Apa bedanya dengan ja'ala? Ya. Yang sama-sama kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menciptakan juga gitu. Nah, ini bedanya apa? Maka dulu pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya, apa makna dari kata fatir? Ya. Maka beliau merenung, beliau terdiam, dia nggak tahu. Sering diucapkan kata ini, tapi maknanya apa gitu? Dia nggak tahu. Dan ini sikap yang terbaik, Pak. Sikap yang terbaik kalau kita ditanya sesuatu yang kita nggak tahu, ya udah diam. Jangan so tahu, oh ini kayaknya begini nih, ini kayaknya begini nih. Jangan. Abdullah bin Abbas diam. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Beliau kemudian salat di depan Ka'bah. Selama beberapa hari beliau i'tikaf di Masjidil Haram, salat di depan Ka'bah, tidak pulang-pulang ke rumahnya. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu agar memahami makna kata fatir. Satu kata saja beliau enggak paham, beliau i'tikaf beberapa hari di Masjidil Haram. Kita berapa kata dari Al-Qur'an yang enggak paham, Pak? Semua aja, Ustaz. Abdullah bin Abbas nangis berapa hari itu, minta supaya Allah berikan kepada pemahaman makna kata fatir. Ya, sedang beliau beribadah di depan Ka'bah, tiba-tiba ada dua orang laki-laki bertengkar. Bertengkar masalah apa? Masalah sumur. Jadi orang laki pertama, ya, jual rumah. Di rumah itu ada sumurnya, ya. Kemudian kata lelaki yang kedua, ya, ini rumah sudah sama sumurnya, saya beli. Kemudian kata lelaki pertama, enggak, sumurnya enggak, ya, sumurnya enggak saya jual rumahnya aja, sumurnya tetap milik saya. Karena zaman dulu tuh sumur ini berharga ini, sumur ini berharga. Jadi saya cuma jual rumah aja, enggak sumurnya. Kemudian kata lelaki yang pertama yang jual rumah, analladzi fatartuha, saya yang dulu fatartuha itu, fatar tadi. Saya yang dulu menggali sumur ini. Kata Abdullah bin Abbas, wah ini makna kata fatar. Analladzi fatartuha. Dapatlah dia ilmu yang baru, bahwa makna kata fatar itu artinya adalah menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya enggak ada kemudian digali, tapi sudah ada itu material-materialnya. Analladzi fatartuha. Alhamdulillah. Beliau rahimahullah taala, ya, sangat, ya, sedih ketika beliau tidak paham satu makna kata dari Al-Qur'an. Kita bagaimana, Pak? Apa banyak makna dari ayat Al-Qur'an yang tidak kita paham dan tidak tumbuh kesedihan itu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an, mampu berinteraksi dengan Al-Qur'an, mampu membacanya sepanjang siang dan malam, mampu menghafalnya dan mampu memahami dan tentu saja mengamalkannya menjadi petunjuk kehidupan kita. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.